Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Aprianda. Teman-teman bisa panggil saya Lianda, Lian, Ian, Lia, dan masih banyak lagi. Senyaman teman-teman aja manggilnya nama yang mana. Dan saya itu merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, Lia mau buat video nih. Ini untuk memperkenalkan kepada teman-teman apa-apa aja nih yang dipelajari di jurusan BK. Salah satunya, di jurusan ini ada mata kuliah yang namanya evaluasi dan penilaian layanan BK, teman-teman. Nah, di sini dosen pengampunya itu di mata kuliah ini yaitu Ibunda Dr. Sylvia Netri MPD Kons. Nah, teman-teman, pada video kali ini Lia mau mengajak teman-teman menjelaskan nih tentang angket. Jadi dalam evaluasi penilaian layanan BK ini itu ada tentang data angket nih teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman sudah tahu belum layanan BK itu apa? Nah, jadi teman-teman, layanan bimbingan dan konseling atau dalam BK itu merupakan komponen yang penting dalam sistem pendidikan, khususnya di Indonesia, yang bertujuan untuk membantu siswanya mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik, serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan kehidupan. Jadi, salah satunya itu adalah alat utama dalam layanan BK itu angket yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif tentang kondisi siswanya itu. Jadi, data angket ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen diagnostik awal, tetapi juga sebagai dasar untuk merancang intervensi yang tepat sasaran, seperti konseling individu, kelompok, atau program pencegahan lainnya. Nah, dalam video ini kita akan mengkaji bagaimana data angket ini dikumpulkan, dianalisis, dan diterapkan di layanan BK dengan fokus pada praktik di sekolah. Nah, analisis ini penting untuk mengoptimalkan peran BK dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung serta mengatasi kesenjangan antara siswa dan layanan yang tersedia. Data angket ini bukan sekedar alat pengumpul informasi, melainkan ini fondasi untuk inovasi dalam layanan BK. Melalui pendekatan berbasis data, sekolah dapat lebih responsif terhadap dinamika siswa, meminimalkan risiko masalah kronis, dan meningkatkan hasil pendidikan secara keseluruhan. Yang pertama, kita akan melakukan yaitu menginput data. Nah, dalam menginput angket ini, itu menurut Winsel, itu 1987. Angket itu merupakan suatu daftar atau kumpulan pernyataan tertulis yang harus yang harus dijawab, serta secara tertulis. Maksudnya itu diulangi lagi ya. Menurut Winkel itu 1987, angket itu merupakan suatu daftar atau kumpulan pernyataan tertulis yang harus dijawab secara tertulis. Nah, angket ini sebagai suatu alat pengumpul data dalam asesmen non-tes berupa serangkaian pernyataan yang diajukan kepada responden atau ada peserta didik, orang tua, ataupun masyarakat. Nah, angket ini dalam bimbingan konseling itu disusun ada tujuannya teman-teman. Nah, tujuannya itu untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling, seperti ada identitas pribadi konseli, keterangan tentang keluarganya, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajarnya di rumah, ataupun informasi lainnya yang dibutuhkan bimbingan dan konseling. Nah, itu menurut Ningsi dan teman-temannya 2021.
Dan dalam konteks bimbingan dan konseling, angket itu disusun untuk menghimpun informasi yang relevan seperti data identitas konseling tadi, latar belakang warga, riwayat kesehatan dan pendidikan, kebiasaan belajar, minat, serta informasi pribadinya itu data itu diperoleh dari angket itu untuk berfungsi nih, ada fungsinya juga. Fungsinya itu, teman-teman, itu untuk menyusun program layanan yang tepat, kemudian memverifikasi keakuratan data dari metode lain, kemudian mengevaluasi pelaksanaan program, serta mengidentifikasi sikap atau pandangan responden. Kemudian, jenis-jenis angket itu menurut Suharsimi Arikunto dari 2013, jenis-jenis angket itu terbagi macam-macam nih. Nah, yang pertama itu dipandang dari cara menjawab. Ya, yang pertama ada angket terbuka, itu yang memberikan kesempatan kepada respondennya untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. Kemudian ada angket tertutup. Nah, yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih aja. Kemudian ada juga dipandang dari jawaban yang diberikan. Contohnya, angket langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya. Kemudian ada angket tak langsung, yaitu jika responden yang menjawab tentang orang lain. Kemudian, dalam angket itu dipandang dari bentuknya. Ada angket itu bentuknya pilihan ganda. Nah, yang dimaksudnya adalah itu sama dengan angket tertutup. Nah, kalau misalnya angket ada juga bentuknya itu isian. Yang dimaksudkan angket terbuka. Ada angket checklist dan sebuah daftar di mana responden itu tinggal membutuhkan sorry membutuhkan data checks pada kolom yang sesuai. Kemudian rating scale secara bertingkat. Skala bertingkat itu yaitu sebuah pernyataan nih diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Misalnya mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Itu menurut Ernawati dan Setiawati 2021. Langkah-langkahnya dalam menginput data angket yaitu tentunya kita persiapan dulu. Persiapan angket, konselor atau guru BK harus menyiapkan angket dengan pernyataan atau pertanyaan yang jelas, tidak ambigu, dan sesuai dengan tujuannya. Kemudian format angket itu bisa tadi yang macam-macam tadi jenisnya, ada tertutup maupun terbuka, bahkan gabungan. Kemudian langkah-langkahnya untuk menginput data angket itu pengumpulan data nih. Angket itu dibagikan kepada responden kayak siswa, guru, atau pihak yang terkait nih untuk angket itu. Nanti diisi dan dikumpulkan kembali. Dalam era digital, angket juga bisa nih diisi secara online itu melalui sistem berbasis web. Sehingga proses pengumpulannya itu dan input datanya itu bisa lebih cepat nih kalau kita pakai yang digital atau online. Yang kemudian jika menggunakan aplikasi digital, masukkan nanti data jawaban angket itu ke dalam aplikasi layanan BK. Itu seperti AKPD, angket kebutuhan peserta didik. Kemudian langkah selanjutnya isi kolom-kolom yang tersedia itu sesuai dengan butir angket. Konversi jawaban misalnya ya, tidak, atau skala Likert ke bentuk angka agar memudahkan analisis statistik nantinya. Selanjutnya, kita itu menganalisis data angket. Dalam BK, data angket itu menganalisisnya itu proses sistematis untuk menginterpretasi dan mengolah data hasil angket itu gunanya mengetahui kebutuhannya, permasalahan, serta karakteristik peserta didik. Dalam konteks akademik, proses ini melibatkan beberapa tahapan: pengumpulan data, pengkodean data, analisis deskriptif, dan interpretasi hasil untuk merancang program layanan BK yang relevan. Tahapan analisis data angket itu ada beberapa nih teman-teman. Ada yang pertama, data angket itu kita kumpulkan dari responden
baik itu tertulis, dirancang berdasarkan aspek akademik. Untuk siswa ini untuk siswa ya teman-teman, kayak ada pribadi, sosial, dan karir. Kemudian datanya kita kodekan, biasanya dengan mengubah jawaban kualitatif. Misalnya yang saya sampaikan sebelumnya ada ya, tidak, atau skala Likert. Jadi bentuk numerik untuk memudahkan analisis statistik nantinya. Kemudian analisis deskriptif dilakukan dengan menghitung distribusi frekuensi, ada mean, rata-rata, dan presentase dari setiap item pernyataan untuk menggambarkan pola kebutuhan dan permasalahan peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu hasil analisisnya itu diinterpretasikan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi program layanan BK. Nantinya setelah dapat itu kita kasih bimbingan klasikal, konseling individu, atau layanan kelompok. Terakhir, kita menyimpulkan data angket nih teman-teman. Nah, untuk menyimpulkan data angket itu melibatkan analisis kuantitatif untuk menghasilkan wawasan yang dapat digunakan untuk perbaikan didasarkan pada praktik standar dalam evaluasi layanan BK seperti yang direkomendasikan dan literatur konseling. Berikut nih cara-cara menyimpulkan data angket dalam layanan BK, yaitu ambil hasil akhir atau rata-rata dari presentasi tadi. Kemudian tentukan kategorinya, itu termasuk kategori tinggi atau kategori sedang atau kategori rendah. Nah, kemudian tarik nih makna BK-nya. Kira-kira dari hasil data tadi itu apa nih dampaknya untuk siswanya? Kemudian kita kasihkan rekomendasinya. Nah, jadi teman-teman, dari sekiannya penjelasan tadi, ada nih contohnya teman-teman. Data angket itu atau dalam angket ini nih, evaluasi hasilnya itu tuh ada nih berupa lembar gitu kan. Lembarnya itu nanti isinya itu ada nih seperti ada tema, kemudian nanti di dalamnya terdapat nama peserta didik, kemudian hari atau tanggal kita melakukan atau menyebarkan angket itu, kemudian kelasnya apa, kita menyebar angket itu kan nanti diisi sama peserta didiknya tuh. Nanti kita kasih ke kelas 7, tentunya nanti mereka isinya kelas 7. Kemudian di dalam angket itu kita beri juga nih petunjuk pengisiannya. Itu misalnya kita bilang ke peserta didiknya itu kayak beri tanda centang. Misalnya kita suruh kalau misalnya relate sama mereka centang bagian ya atau centang bagian tidak gitu. Dan yang sesuai dengan dirinya. Jadi nanti anak-anak itu mengisi sesuai dengan apa yang sesuai dengan dirinya. Kemudian nanti kolomnya itu kan ada skor angkanya nih untuk kita dapatkan nih, sudah tahu. Ada 1 itu kita kategorikan kurang. Kalau 2 kita kategorikan cukup, 3 kita kategorikan baik, dan 4 kita kategorikan sangat baik nih. Nah, terus kalau misalnya di dalam itu kan berupa kolom-kolom tadi nih, tabel. Nanti ada nomor pernyataan kita tadi itu 1 sampai berapa misalnya. Sampai 6 aja cukup misalnya. Kemudian nanti ada pernyataan nih. Pernyataannya misalnya kayak saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan oleh guru gitu, misalnya guru MTK. Nanti anak-anaknya mengisi nih centang kalau misalnya memahami. Nah, jadi itu untuk dalam format atau yang ada di angket itu teman-teman. Nah, setelah itu kita kumpulkan dan sudah kita dapatkan hasilnya, itu termasuk kategori tinggi, sedang, atau rendah. Itu kita misalnya nih kita mendapatkan yang rendah, tentunya kita tidak memberikan layanan. Kalau misalnya tinggi, terdapat nih misalnya nomor itemnya itu penyataannya nomor 6, misalnya itu kesulitan dalam memahami materi. Nah, bisa saja nih nanti
apa nih yang sesuai dengan mereka nih kita kasih layanannya. Kalau misalnya itu ada lebih atau misalnya satu kelas itu rata-rata banyak yang mengisi itu udah sangat tinggi, maka kita berikan layanan dari BK itu layanan bimbingan klasikal. Nah, jadi kita itu memberikan layanan klasikalnya itu kan tadi kesulitan dalam memahami materi. Bisa kita memberikan materinya tentang bijak bermedia sosial, atau misalnya kita belajar lebih simpel dengan menggunakan digital mind mapping, atau kalau misalnya di sekolah itu masih belum bisa memakaikan teknologi atau menggunakan HP. Biasanya kan sekolah-sekolah masih ada nih yang belum memakai HP ke sekolah. Jadi kita buat juga yang mind mapping di buku, menggambar, sesaja seperti itu teman-teman. Jadi kita memberikan layanan kepada peserta didik atau siswa kita itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini memudahkan kita apa nih kira-kira yang kesulitan mereka. Kalau misalnya kita ingin cek yang si ini, si A, misalnya dia susah kemana, kita bisa memberikan layanan yang sesuai. Intinya, ini sangat memudahkan kita teman-teman dalam layanan BK. Oke teman-teman, mungkin ini yang dapat Lianda sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam penyampaian atau Liandanya tadi sering belibet dalam menyampaikan, mungkin terburu-buru. Mohon maaf ya teman-teman. Nanti kedepannya akan diperbaiki lagi. Nah, semoga apa yang Lianda sampaikan hari ini itu bermanfaat ya teman-teman, dan semoga kita berjumpa lagi. Sampai jumpa. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.